Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hari ini insyaallah kita memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan belajar kembali tentang bagaimana panduan atau tuntunan Islam ketika menghadapi musuh. Subhanallah, Islam itu teman-teman sebenarnya mengajarkan kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang muslimah untuk tidak mencari musuh, meskipun hanya seorang. Jadi kita itu justru di dalam agama kita diperintahkan untuk banyak mencari teman, bukan mencari musuh. Akan tetapi ketika misalnya ada orang yang memusuhi kita, atau ada orang yang berbuat jahat, karena yang namanya di dunia itu jalanan tidak selalu lurus-lurus saja, tidak selalu manis saja di depan kita, tapi terkadang datangnya musuh itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada musuh menghadang kita, ada orang yang berbuat jahat, nanti insya Allah akan saya jelaskan sebenarnya musuh-musuh kita itu siapa saja. Maka hendaklah seorang muslim tidak boleh berdiam diri. Apalagi kalau sampai misalnya teman-teman, orang yang berbuat jahat itu dia bermaksud untuk merampas kehormatan kita, merampas harta kita, mencelakai diri kita, menyakiti jiwa kita misalnya. Maka kita punya kewajiban sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslim membela diri dan mempertahankannya dengan sekuat tenaga. Subhanallah. Kita punya kewajiban untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar musuh tersebut dikalahkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita berdiam diri, kita lihat musuh, kemudian kita diam saja, itu bukan panduan dari Islam. Kalau kita sudah membela diri, kemudian ternyata misalnya Allah wafatkan kita dalam keadaan kita sedang membela diri dari musuh, maka itu dihitung sebagai wafat orang yang mendapatkan syahid. Subhanallah. Pelajaran ini teman-teman harus kita bisa pahami, karena jangan sampai ketika datang musuh kita diam saja, tidak berkutik sedikit pun. Tidak ada ikhtiar, tidak ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana tadi saya katakan bahwasanya kita akan belajar sesungguhnya siapa sih sebenarnya musuh-musuh manusia, yang mana kita tahu ya teman-teman, musuh paling terbesar kita di antara sekian banyak misalnya yang ada di depan kita adalah musuh yang paling besar dan paling mencelakakan adalah syaitan. Ya, karena syaitan itu mereka itu dari kalangan iblis maupun dari kalangan manusia. Yang namanya syaitan itu yang mengajak kepada keburukan. Berbagai macam cara ditempuh oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam kebatilan dan menghalangi kita sebagai hamba Allah dari kebenaran. Masya Allah. Jadi syaitan ini teman-teman musuh kita sesungguhnya. Karena kelak nanti ketika dia mengajak kita sebagai orang beriman untuk melalaikan atau untuk terlalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk keluar dari apa yang telah diyakininya, dari tauhid yang telah dibangunnya, Islam ajak untuk berbuat murtad misalnya, maka ini adalah musuh yang terbesar. Bahkan subhanallah, kita pernah belajar di antara cara agar kita itu terjauhkan dari yang namanya bisikan-bisikan syaitanir rajim, ya. Itu adalah dengan membaca Al-Mu'awwidhatain, surah An-Nas dan Al-Falaq. Dengan membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena subhanallah, syaitan itu ketika mengajak anak Bani Adam untuk berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mengajaknya teman-teman setapak demi setapak, setahap demi setahap. Jadi tidak langsung mereka memunculkan diri mereka, mengganggu anak Bani Adam, tapi dia pelan-pelan. Sampai akhirnya banyak manusia menjadi hamba-hamba Allah yang tersesat, berkubang dalam kemungkaran-kemungkaran. Dan syaitan ini kerjaannya menghiasi amalan-amalan, yang mana amalan ini jauh dari yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada amalan-amalan yang kelihatannya indah. Syaitan sejatinya itu teman-teman, ketika manusia akhirnya terjerumus ke dalam apa yang mereka ajak, maka kelak
nanti setan ini di akhirat mereka berlepas diri dari apa yang mereka dulu lakukan di dunia, mengajak manusia, memberikan makar dan tipu dayanya, sehingga banyak sekali manusia akhirnya terjerat di dalam bisikan-bisikan setan. Nanti teman-teman bisa belajar kembali tentang jeratan-jeratan setan ini di dalam buku-buku Ibnul Qayyim rahimahullah, banyak sekali, Masya Allah. Ya, banyak buku-buku beliau itu yang mengupas tentang bagaimana setan mengajak manusia setapak demi setapak sampai akhirnya manusia itu keluar dari agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, musuh kita yang sesungguhnya itu adalah nafsu. Nafsu kita nih, yang mana kita tahu bahwasanya yang namanya nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Ya, jadi hawa nafsu itu cenderung kepada kebatilan, menghalangi manusia agar tidak menerima kebenaran dan tidak mengamalkannya. Subhanallah, hanya nafsu-nafsu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi saja yang dia selamat ya dari berbagai macam kesesatan. Maka perlu bagi kita semuanya teman-teman, karena kita tahu musuh yang sesungguhnya adalah nafsu yang ada dalam diri kita, maka perlu kita berjuang untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Subhanallah ya, terkadang nih ketika kita akan berbuat kebaikan, nafsu berkata, menghalangi kita semuanya dengan mengatakan sudahlah, enggak usah. Misalnya kita mau bersedekah, misal tadi kan saya lihat sekilas tuh di Surabaya Mengaji menampilkan flash donasi untuk saudari-saudari kita di erupsi di Lumajang ya, yang terkena erupsi Semeru itu. Nah, kita tuh sudah niat, ya Allah saya pengen berbagi untuk saudara-saudara kita di sana. Terus nafsu mengatakan, loh ngapain kamu berbagi ke sana? Toh kamu nggak kenal, toh kamu di sini juga banyak saudara-saudaramu yang misalnya membutuhkan, nggak usah jauh-jauh misalnya. Dia berusaha menghalang-halangi, nanti uangmu habis, nanti hartamu berkurang. Ini nafsu. Maka kita berjuang, kita katakan mengalahkan musuh kita yaitu nafsu yang mengarahkan kepada keburukan. Kita katakan sesungguhnya yang namanya sedekah itu adalah perintah dari Allah. Sesungguhnya yang namanya sedekah itu tidak mengurangi harta sedikit pun. Justru Allah akan memperbanyaknya, Allah akan memberikan kebarokahannya. Tidak ada ceritanya orang yang rajin bersedekah Allah miskinkan, itu tidak ada di dunia ini. Yang ada orang yang rajin bersedekah maka Allah akan kayakan. Subhanallah. Nah, ini yang perlu kita lakukan teman-teman. Jadi ketika menghadapi adanya nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan, maka kita perlu berjihad untuk melawan hawa nafsu. Nah, yang ketiga, nafsu kita itu adalah manusia. Ya, setan dari kalangan manusia. Karena subhanallah, yang namanya setan tadi dari kalangan ibu. Yang ketiga itu adalah dari jenis manusia. Ya, subhanallah. Kita lihat ada banyak dari jenis manusia yang berusaha menghalang-halangi sesama hamba Allah untuk melaksanakan atau untuk melakukan sebuah kemaksiatan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bahwasanya musuh-musuh kita itu ada di depan mata kita, maka yang harus kita lakukan tadi, kita berjihad ya, atau kita melakukan ikhtiar atau usaha untuk membela diri kita. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua tadi bersabar. Ya, ketika kita sudah ada nih musuh di hadapan kita, maka kita harus bersabar. Karena Rasulullah SAW mengajarkan ini. Menganjurkan umat manusia untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi musuhnya. Karena subhanallah, ya, ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah teman-teman, datang banyak sekali orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar terlebih dahulu sebelum memiliki kekuatan. Ya, bersabar. Kemudian nanti ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya sudah memiliki kekuatan, baru kemudian mereka bisa melawan musuh ini. Dan yang ketiga adalah berdoa. Ya, doa, subhanallah, jangan pernah dilalaikan. Karena sejatinya doa itu senjatanya kita orang-orang beriman. Maka ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doanya di sini Syekh mengatakan doa liqa'il adu wa dhis sultan. Doa yang kita baca untuk menghadapi musuh dan penguasa ya, penguasa yang zalim tentunya.
Apa doanya? Allahumma, ya Allah, inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, sesungguhnya, berarti kami, menjadikan engkau fi nuhurihim, di leher-leher mereka. Kemudian doa lanjutannya, wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan mereka. Ini doanya pendek tapi luar biasa ya, maknanya di dalam. Dan sahabat yang meriwayatkan ini adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa khawatir terhadap suatu kaum atau terhadap musuh-musuh yang beliau hadapi, maka biasanya beliau baca doa ini. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Yang dimaksud dengan naj'aluka fi nuhurihim ini adalah tadi bahwasanya ya Allah, sungguhnya kami menjadikan engkau di leher-leher mereka. Maksudnya begini, dalam hadis ini kan disebutkan kata nuhur ya, nuhur itu adalah leher. Jadi kita memohon kepada Allah agar menjaga kita semuanya dari arah yang hendak mereka datangi untuk kita semuanya. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW menggunakan kata nuhur, itu adalah sebuah kiasan. Karena yang namanya leher itu teman-teman adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita semuanya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar musuh-musuh yang ada di depan kita ini diberikan kelemahan dan Allah menolong kita semuanya dalam menghadapi musuh-musuh yang ada di depan mata kita. Jadi doa ini nanti Allah akan datangkan pertolongan-pertolongannya. Subhanallah. Kemudian doa juga dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menghadapi musuh. Yang kedua, doa yang biasa Rasulullah SAW baca adalah Allahumma anta adudi. Allahumma anta adudi, ya Allah, engkaulah pemberi kekuatan kepadaku. Anta itu kembali kepada Allah, engkau. Adudi yang memberikan kekuatan kepadaku. Wa anta nasiri, dan engkaulah penolong bagiku. Subhanallah. Bika ahul, dengan pertolonganmu. Kita memohon kepada Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa bika asul, dan dengan pertolongan engkau juga wahai Rabbku. Wa bika uqatil, maka kita akan berperang. Ini biasanya dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan melakukan peperangan. Ya, karena kita tahu yang namanya contohnya diantaranya adalah perang Badar. Kita tahu perang Badar itu kaum muslimin jumlahnya sangat-sangat sedikit dibandingkan orang-orang kafir. Dan itu dilakukan di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW di antara yang beliau minta kepada Allah adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam pertolongannya. Di antaranya Allah menurunkan bala tentaranya yaitu malaikat. Dan kita pernah baca di perang Badar itu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala tentaranya para malaikat, maka Abu Sufyan ketika bertemu dengan Abu Lahab, maka Abu Sufyan mengatakan, sungguh di peperangan Badar itu aku melihat, katanya Abu Sufyan, sebelum aku menekuk musuhku dengan pedangku, maka ternyata banyak dari kalangan kita, dari kalangan orang-orang Quraisy itu yang terpukul dan akhirnya jatuh. Jadi itulah benar adanya pertolongan Allah di peperangan Badar, yaitu menurunkan malaikat-malaikatnya, subhanallah, dan Allah memenangkan kaum muslimin ya, dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, ini insya Allah cukup pendek doanya. Apa doanya? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, ini kan doa yang dibaca Nabi Ibrahim ya alaihissalam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Subhanallah teman-teman. Doa ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa saya menyebutkan di sini anhuma dua? Karena Abdullah itu adalah anaknya Abbas, putranya Abbas, dan termasuk dari kalangan sahabi junior bin Abbas. Abbas itu adalah pamannya Rasulullah SAW dan beliau juga seorang sahabat. Maka saya sebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, doa ini hasbunallah wa ni'mal wakil juga tadi dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Masih ingat nggak ceritanya? Cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghadapi Namrud,
Maka ketika itu Nabi Ibrahim akan dimasukkan, dilemparkan ke dalam api yang sangat-sangat panas karena apinya menyala-nyala. Dan Nabi Ibrahim membaca doa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Subhanallah, Allah jadikan api tersebut teman-teman menjadi dingin. Subhanallah ya. Allah jadikan api ini menjadi dingin. Dan subhanallah akhirnya Nabi Ibrahim pun selamat ya. Selamat, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa ini juga dibaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad diberitahu orang-orang kafir Quraisy ya telah mengumpulkan pasukannya dan menyerang Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat. Maka ketika itu Nabi Muhammad membaca doa hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dan subhanallah, Nabi Muhammad kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga bisa teman-teman baca ya. Teman-teman ajarkan kepada anak-anak, terutama ini hadis yang ketiga, karena ini cukup pendek. Insya Allah anak-anak kita juga bisa menghafalnya. Jadi nak, kalau nanti sewaktu-waktu kamu bertemu dengan orang jahat misalnya ya, maka kamu boleh nih baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan kita ajarkan apa artinya. Apa sih hasbunallah itu? Jadi kita itu benar-benar meminta kepada Allah, mencukupkan penolong kita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita minta kepada boneka ya, karena sekarang itu kan lagi viral yang spiritual itu meminta pertolongan kepada boneka, yang mana boneka adalah benda mati, dan ketika boneka diisi oleh arwah ya, oleh ruh, oleh arwah, maka ada bantuan setan di situ. Jadi kita nggak boleh nak yang namanya meminta pertolongan itu kepada selain Allah. Cukup kita mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah menjadi penolong kita. Wa ni'mal wakil. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya sebaik-baik pelindung itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu yang namanya al-wakil itu salah satu dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Barang siapa dari hambanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan. Nah ini nih. Jadi kalau berdoa itu kita ajarkan kepada anak-anak kita, kamu harus yakin. Yakin Allah tuh pasti mengabulkan. Kau baca doa dengan penuh keyakinan hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka dengan caranya Allah datangkan bala bantuan. Dengan caranya Allah akan tolong kamu nak. Subhanallah. Dan ini kewajiban kita ya teman-teman sebagai orang tua, untuk menjadikan anak-anak kita itu syuja'ah, berani. Apalagi kalau anaknya laki-laki ya. Itu harus kita ajarkan. Nah, kalaupun kamu dimanapun kamu berada, kalau ada orang jahat, ada orang yang memusuhimu, ada temanmu yang jahil ya, yang tidak baik kepadamu, baca doa ini hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan kamu benar-benar minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini bekal orang tua kepada anak yang nanti menjadi bekal ke depannya. Kalau dia sewaktu-waktu bertemu dengan musuh dan kita tidak ada di sampingnya, ya, dia otomatis baca doa ini. Subhanallah. Baik. Kemudian yang kedua, yang pembahasan kita hari ini adalah doa man khafa dzulmas sultan. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika menghadapi penguasa yang zalim. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama yang perlu kita sadari terlebih dahulu adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya penguasa-penguasa yang tidak zalim, penguasa-penguasa yang adil, ya, penguasa-penguasa yang dia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dulu yang pertama, sebelum kita mengeluh, sebelum kita melakukan ya dari apa yang perlu kita katakan tentang penguasa yang zalim misalnya, maka perlu kita syukuri dulu. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa makan makanan halal. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa saum di bulan Ramadan, bisa melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha di luar, di lapangan, masih bisa berhijab. Masya Allah, itu adalah nikmat teman-teman. Bisa dibayangkan gak sih teman-teman kita
ya saudari-saudari kita yang berada di luar sana, baik itu berada di Syria ya, kemudian ini kan penguasanya zalim, kemudian di daerah Cina itu yang dia dipaksa makan khamr itu. Uyghur ini teman-teman kita, saudari-saudari kita di sana, ketika mereka memiliki penguasa yang zalim, akhirnya apa teman-teman? Akhirnya mereka sholat juga nggak bisa, diawas-awasi, diintai ya. Orang-orang perempuan muslimah diperkosa, kemudian perempuan muslimah tidak bisa berhijab seenaknya, ya kan? Terus mau sholat saja dimata-matai, la haula wala quwata illa billah. Maka ini adalah sebuah hal yang patut kita syukuri ketika kita berada di Indonesia yang tercinta ini. Dan kita tahu ya teman-teman, Masya Allah, ketika teman-teman atau saudari kita di Syria sana dipaksa untuk sujud ke foto presidennya, ya kita tahu semuanya. Dan itu merupakan kezaliman yang benar-benar di luar batas kemanusiaan ya. Karena kalau misalnya penguasa-penguasa yang zalim itu kalau sudah melakukan kejahatan kepada rakyatnya, mereka tidak lagi melihat apakah di situ ada perempuan-perempuan, apakah di situ ada orang-orang tua, apakah di situ ada anak-anak. Mereka melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita semuanya diberikan penguasa-penguasa yang saat ini adalah penguasa yang masih memberikan kepada kita semuanya kebebasan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya terjadi suatu hari kelak, misalnya pemerintah kita atau penguasa kita atau siapapun yang namanya penguasa itu bukan hanya presiden sebenarnya ya. Penguasa itu orang-orang yang memiliki kekuasaan. Orang-orang yang dia punya kekuasaan dan punya ini ya, penguasa ini lebih luas cakupannya. Jadi dia berbuat seenaknya sendiri. Apa yang dilakukan, apa-apa yang dikatakan kepada rakyatnya itu harus diikuti. Nah ini semuanya termasuk dari kata penguasa. Kalau misalnya ternyata penguasa-penguasa atau pemimpin-pemimpin yang mana seharusnya mengayomi rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, ternyata berbuat zalim kepada rakyat, maka di sini ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi subhanallah ya, Islam itu benar-benar mengajarkan kita dengan berbagai hal yang walaupun itu sangat-sangat sepele mungkin, tapi subhanallah ternyata itu semuanya telah diajarkan oleh Islam ya, Masya Allah. Dan kalaupun misalnya ada seorang rakyat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang berbuat zalim, maka itu adalah ujian ya, subhanallah, ujian yang harus dihadapi dengan sabar ya, dengan sabar, subhanallah. Dan kalau misalnya kita suatu hari kelak nih teman-teman, Allah berikan ujian dengan diberikannya pemimpin yang zalim, maka kita banyak-banyak meminta, bertaubat terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dan berdoa. Apa doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Allahumma rabbas samawati sab'i. Lihat, kita mulai ini merayu Allah. Apa yang kita rayu? Apa yang kita berdoa? Apa kita ucapkan? Allahumma ya Allah, Rabbas samawati sab'i. Wahai Rabbku, engkau yang menguasai 7 lapis langit. Lihat, kita kalau berdoa itu, kita puji-puji dulu Allah. Di antaranya kita akui tentang kemahakuasaannya Allah. Allah yang menguasai 7 lapis langit. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya yang namanya langit itu berlapis-lapis. Yang kita lihat itu, yang terlihat oleh mata kita itu hanyalah satu ya. Tapi sejatinya di atas itu ada lagi. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya lapis itu, langit itu ada 7 lapis. Wa rabbal arsyil azim. Dan Rabb yang menguasai arsy yang agung. Ya, ini kita harus yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saat ini berada di arsy. Dan arsy-nya Allah itu luar biasa besar. Kelak nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya. Dan arsy yang begitu agung ya, luar biasa, Masya Allah, akan Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan kepada kita semuanya. Kun li jaran min fulan ibni fulan. Jadilah engkau wahai Rabbku sebagai pelindungku dari kezaliman fulan bin fulan. Wa ahzabihi min khalaikika. Wa ahzabihi min khalaikika. Dan engkau wahai Rabbku, jadilah engkau sebagai pelindungku dari semua golongan, dari kalangan makhlukku, dari kalangan makhlukmu. Ahzab ini adalah golongan-golongan. Dari kata hizb, hizb itu golongan, ahzab itu golongan-golongan yang mana
yang namanya musuh-musuh itu biasanya berkelompok-kelompok. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kelompok-kelompok penguasa-penguasa yang zalim. An yafruta alayya ahadun minhum. An yafruta alayya ahadun minhum. Jangan ada dari mereka yang menyiksa diriku atau au an yatgha atau melampaui batas. Yang tadi saya sebutkan di antara kejadian-kejadian yang mereka benar-benar berusaha mendolimi rakyatnya dengan telah melampaui batas itu tadi, rakyat dipaksa untuk sujud di hadapan, ada fotonya itu, fotonya pemimpin Syria, dan dipaksa untuk sujud, kemudian dipaksa untuk memakan daging babi, ya, memaksa untuk minum khamar. Ini semuanya telah melampaui batas. Azza jaruk wa jalla thana'uk wa la ilaha illa anta. Sungguh engkau, wahai Rabbku, maha kuat perlindunganmu, maha agung sanjungan terhadapmu, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan engkau. Masya Allah, doanya luar biasa teman-teman. Diawali dengan sebuah pujian, kemudian sebuah permintaan, terakhir ditutup dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kalau ada orang ya, dia meminta, anak kita lah, meminta kepada kita dengan rengekan-rengekannya. Meminta diawali dengan rengekan, kemudian diakhiri juga dengan sebuah rengekan, mesti kita itu akan iba, akan kasih ya kepada anak kita. Karena cara memintanya juga sudah bagus. Maka ini diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Masya Allah, doa yang luar biasa. Baik, kemudian doa yang selanjutnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allahu a'azzu min khalqih, Allahu a'azzu min khalqih. Allah itu lebih perkasa daripada seluruh makhluknya. Allahu a'azzu min khalqihi jami'an. Allahu a'azzu mimma akhafu wa ahdar. Masya Allah, ini kata-katanya yang harus kita pahami, karena pengulangan di sini Allahu a'azzu mimma akhafu wa ahdar. Allah itu a'azzu, tadi Allah lebih perkasa daripada semua makhluknya. Allah itu lebih perkasa lagi, a'azzu, diulangi kembali, mimma akhafu, dari apa saja yang aku takuti, akhaf, dari kata khauf, wa ahdar, dan aku khawatirkan. A'udzu billahi alladzi la ilaha illahu. Ini mulai kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berlindung kepada Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau, wahai Rabbku. Al-mumsikis samawatis sab'. Allah yang menahan 7 lapis, ya, 7 lapis langit agar tidak menjatuhi bumi, subhanallah. An yaqa'na 'alal ardi illa biizni, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kemegahan langit yang ada di atas kita, teman-teman. Dengan tidak ada tiang, Allah izinkan langit tersebut untuk tidak menjatuhi kita, subhanallah. Semua itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat langit, kita ingat ya, kita bertadabbur, ya Allah, engkau maha besar, langit aja begitu besar. Ketika kita pergi ke laut, kita lihat, ya Allah, laut ini tak bertepi, ya Allah. Engkau yang menciptakan laut ini, wahai Rabbku. Masya Allah, engkau yang maha luar biasa, maha berkuasa atas semua makhlukmu. Ketika lihat gunung, kita lihat gunung itu begitu tinggi, kita tidak ada apa-apanya dengan gunung ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan, wahai Rabbku, gunung yang begitu kokoh, begitu kuat, begitu besar, yang engkau telah ciptakan, dan engkau lebih besar daripada ciptaanmu. Terus ya berzikir. Jadi ini teman-teman, kalau teman-teman rihlah ya, atau teman-teman itu pergi ke sebuah alam bebas, itu jangan sampai cuman berangkat rihlah senang-senang saja, tapi lebih dari itu kita sebagai seorang muslimah, kita mentafakuri benar-benar apa yang ada di depan kita. Kita mengingat kembali kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini setelah kita mengatakan bahwasanya engkau, wahai Rabbku, yang menahan 7 lapis langit agar tidak jatuh ke bumi kecuali atas izin engkau, min syarri abdika fulan. Kemudian kita katakan bahwasanya kita berlindung dari kejahatan hambamu fulan. Fulan itu adalah nama yang tidak diketahui, jadi boleh misalnya kita sebutkan namanya siapa yang berbuat jahat, kita sebutkan. Jadi fulan itu masih global, boleh nanti teman-teman sebutkan min syarri abdika, misalnya siapa namanya fulan. Fulan ini boleh diganti. Wa junudihi wa atba'ihi wa ashba'ihi, ya, wa asya'ihi. Wa junudihi, beserta bala tentaranya, junud
itu dari kata jundun, wa atba'ihi dan para pengikutnya. Ya, biasanya kalau penguasa itu kan bawa ajudan-ajudannya, bawa bala tentaranya, bawa pengikutnya, wa asya'ihi dan anak buahnya. Minal jinni wal ins. Lihat teman-teman, dari kalangan jin maupun manusia. Jadi, sejatinya ya, kita tahu bahwasanya penguasa-penguasa yang zalim itu mereka bersekongkol, mereka itu bekerja sama dari kalangan manusia dan kalangan jin. Ya, bala tentara mereka itu bukan dari kalangan manusia, tapi biasanya mereka ada tentara-tentara yang memang mereka kerjasama dengan jin-jin. Ya. Dan biasanya jin ini teman-teman, ketika dia memberikan bantuan kepada manusia, ini biasanya loh ya, itu tidak murni tidak murni wis lah aku bantu kamu ya manusia, enggak. Mesti itu. Dia ada permintaan-permintaan. Jadi kalangan jin itu dari kalangan setan, dari kalangan jin itu kalau mau membantu manusia itu ada udang di balik batu. Mereka mesti minta yang namanya sesajen, mesti minta yang namanya ayam disembelih hitam misalnya cemani, mesti minta korban ya, mesti minta tumbal. Nah, ini semua adalah kerjaannya mereka. Dan manusia tidak meminta pertolongan kepada Allah tapi malah meminta pertolongan kepada bangsa jin. Kemudian di sini Allah menyebutkan Allahumma kun li jaran min syarrihim. Ya Allah, jadilah engkau pelindungku dari kejahatan manusia. Ini doa yang kita ucapkan, kita memohon benar-benar pelindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kejahatan manusia dan kejahatan jin. Min syarrihim jalla sana'uk. Ya, jalla sana'uk wa azza jaruk. Ya Allah, sungguh engkau maha agung, ya, sanjungan terhadapmu, engkau maha kuat, maka aku memohon perlindungan kepada engkau wahai Rabbku. Dan ini adalah doa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa azza jaruk wa tabarakasmuk. Wa tabarakasmuk, kita benar-benar mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah maha suci. Tabarakasmuk. Nama-namanya Allah adalah nama-nama yang suci, nama-nama yang indah, nama-nama yang agung. Kemudian terakhir kita baca wala ilaha ghairuk. Wala ilaha ghairuk, itu tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan engkau. Ini dibaca 3 kali. Ya, dibaca 3 kali. Jadi benar-benar ketika baca doa ini kita benar-benar pahami maknanya dan benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya membaca doanya saja tapi nggak paham maknanya. Baik. Kemudian ada lagi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ad-du'a 'alal adu. Nah, ini juga doa melawan musuh. Dan sahabat yang meriwayatkan ini adalah Abdullah bin Abi Aufa. Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, ihzimil ahzab. Ini yang biasa yang biasa terkenal. Doa ketika melawan musuh, Allahumma ya Allah, munzilal kitab. Engkau yang menurunkan Alkitab. Jadi engkau yang menurunkan Al-Quranul Karim. Ya, engkau yang menurunkan Alkitab. Yang dimaksud kitab di sini adalah Al-Quranul Karim. Sari'al hisab. Engkau yang maha cepat dalam menghisab urusan-urusan hambamu. Ihzimil ahzab. Ihzim itu adalah fi'il amr. Hancurkan. Hancurkanlah al-ahzab. Golongan-golongan yang bersekutu itu. Allahumma ihzimhum wa zalzilhum. Ya Allah, hancurkan mereka dan goncangkanlah mereka. Lihat, ini doa yang maha dahsyat ya. Yang kalau dibaca, Masya Allah, Allah akan ijabah doanya dan Allah akan goncangkan segoncang-goncangnya musuh-musuh kita. Allah akan goncangkan mereka menjadi golongan-golongan yang takut. Allah akan hancurkan. Ini doanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita baca juga manakala kita melawan musuh-musuh yang ada di depan mata kita. Subhanallah, subhanallah. Ya, kemudian terakhir doa ketika kita merasa takut kepada orang lain. Jadi teman-teman, yang namanya takut itu ada berbagai macam ya. Ada takut yang tabi'i. Takut tabi'i itu takut yang natural, ya, takut yang natural. Misalnya takutnya kita misalnya kepada ular misalnya ya, atau misalnya takutnya kepada orang-orang yang berbuat jahat misalnya. Dan ada ketakutan yang tidak boleh kita takuti, misalnya takut kepada seton ya. Itu yang nggak boleh kita takut karena yang namanya takut itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik,
Kemudian apa yang kita baca bila kita takut kepada kejahatan orang misalnya, maka doanya Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ini pendek doanya tapi dalam maknanya ya. Maknanya adalah Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah diriku dengan pertolonganmu. Allahumma kfinihim. Ya Allah, cukupkanlah diriku dengan pertolonganmu bima syi'ta, dari kejahatan yang mereka lakukan dengan cara yang engkau kehendaki. Allahu Akbar. Jadi terkadang ya teman-teman, akal kita itu nggak nyampe. Kadang logika kita itu nggak sampai dengan cara-caranya Allah menolong hambanya. Allah yang maha berkehendak. Tinggal kitanya saja yakin nggak dengan pertolongan Allah. Kalau kita berdoa nih teman-teman, kita sudah mumet ya menghadapi sebuah masalah. Sudah kita berdoa, ya Allah, hamba memohon dengan caranya engkau. Terserah engkau akan berbuat sekehendak apa. Monggo silahkan ya Allah. Yang penting saya memohon kepadamu dengan benar-benar memohon pertolongan kepada engkau. Subhanallah teman-teman, kalau kita sudah yakin nih kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menolong kita dengan caranya Allah yang mungkin tidak masuk di akal kita, Allah akan turunkan itu, yakin Allah akan turunkan. Jadi Allahu Akbar ya. Meyakini sebuah doa yang kita ucapkan itu adalah adab di dalam berdoa. Jangan pernah, saya sering mengatakan kepada teman-teman, jangan pernah cancel doa kita. Karena kita yakin bahwasanya apapun di hadapan Allah itu tidak ada yang tidak bisa. Banyak sesuatu yang tidak mungkin di hadapan manusia, tapi mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita langitkan doa-doa kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mumpung di hari Jumat ini, yuk kumpulkan proposal doa kita. Benar-benar kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, karena memang di hari Jumat ini ada satu waktu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan Allah ijabah semua doa hamba-hambanya. Jadi jangan sampai kita lalai di hari Jumat. Bagi siapapun yang memiliki harapan sebuah doa yang perlu dipanjatkan, maka saatnya hari ini kita untuk memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan ketidaksempurnaan milik saya pribadi. Saya mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.